Amin. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Yehuda Liwik Sugiono. Selamat datang, selamat mengikuti ibadah perayaan Natal, dan juga selamat datang kepada Bapak Edi Mulyono dan juga keluarga dari Jakarta, dan selamat datang kepada jemaat beserta tamu undangan. Dan saat sore hari ini kita akan memulai ibadah perayaan Natal GSJPDI El Sadihum Kenteng. Saya akan membacakan susunan acara ibadah perayaan Natal. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah Natal, kemudian yang ketiga ada perayaan ulang tahun gereja. Jadi selain kita merayakan Natal, kita juga akan merayakan ulang tahun yang gereja yang ke-7. Kemudian ada door prize dan juga ada persembahan pujian dan drama dari sekolah minggu dan pemuda remaja. Dan yang terakhir adalah penutup. Demikian acara ibadah perayaan Natal saat sore hari ini. Selamat mengikuti ibadah perayaan Natal GSJPDI El Sadihum Kenteng Getasan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur untuk kita boleh datang di tempat ini, untuk kita boleh merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita persiapkan setiap hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita memberikan pujian kepada Dia. Sungguh indah di
memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Yesus sangguplah, Yesus tinggikan Yesus, beri Dia hormat, puji
Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Edi untuk berdoa pembukaan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang hadir di sini. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa, yang lahir dari hati kami yang tulus, yang murni, yang satu Bapa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah perayaan Natal tahun ini Bapa menjadi perayaan yang berbeda Bapa. Bukan hanya berbicara tentang pakaian, bukan hanya berbicara tentang makanan, bukan berbicara tentang kebiasaan rutinitas, tapi berbicara tentang perubahan gaya hidup kami Bapa. Sehingga orang melihat ada karakter Kristus, ada kasih Kristus yang hidup dalam hati kami. Sehingga orang melihat ada anak-anak Allah di tengah muka bumi ini yang menunjukkan kasih Allah kepada banyak orang. Sehingga banyak orang mencari Yesus, sehingga banyak orang memuliakan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari ambil alih ibadah acara perayaan Natal kami Bapa. Penuhi setiap kami, pulihkan setiap kami, barui setiap kami. Kami rindu Bapa. Setelah kami pulang dari ibadah ini, kami mengalami sesuatu yang baru. Kami menerima Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan yang memegang nakoda di dalam hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan Bapa ibadah perayaan Natal kami ke dalam tangan yang siap untuk menyambut ibadah ini. Kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Kok kayaknya belum semua ya. Ya, sekali lagi. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Beri salam kanan, kiri, ke depan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan membawa setiap pujian kita. Kita mau bersatu hati untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan. Masukkan suara dan nyanyian, orang gemetar kami datang bawa pujian.
kuat untuk berdiri? Haleluya. Kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lahir buat kita, mati buat kita, bangkit juga buat kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus nama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang jaga kenikmatan segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah, yang turun ke bumi dan cari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus nama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah, yang turun ke bumi, Dia cari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus selama dunia. Dan penebus, yang menebus selama dunia. Dan penebus, yang menebus selama dunia. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja, bernyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan, Allah itu Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, Allah itu Sang Raja. Mari serukan, serukan, Allah itu Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, akan terasa bahagia, akan terasa bahagia. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, bernyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan kita. Firman Tuhan, jemaat saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan penyalaan lilin
yang bertugas untuk mematikan lampu. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Edi Mulyono untuk maju ke depan. Untuk penyalahan lilin yang kedua, saya minta dengan kasih Kristus Ibu Angel untuk maju ke depan. Saya Lili Sugiono untuk maju ke depan. Untuk penyalahan lilin yang keempat, saya minta dengan kasih Kristus Ibu Tri Andayani untuk maju ke depan. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Budi Ketua RT 5 untuk maju ke depan.
bersama-sama. Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, lampu boleh dinyalakan. Ya, di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita untuk kita menerima berkat Natal pada sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus. Yesus kaulah juru selamatku. Kau datang bagi saat
Pujian pengagungan telah kami haturkan kepada Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini bersama-sama kami rayakan akan kedatangan kelahiran di muka bumi ini. Kami terlalu bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami disebut anak-anak Allah, orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang mampu mengalahkan keadaan, karena Tuhan yang membela kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya sekarang Kau berfirman kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ayo berikan tepuk tangan untuk pemain-pemain musik dan semuanya. Wah, mantap. Besok minggu gini lagi ya. Coba kalau setiap minggu begini ya. Siap nggak? Siap ya? Mantap. Begitu ya. Keren. Besok minggu seragamnya ganti. Bu Angel ketawa-ketawa kalau saya bilang ganti. Tahun baru ganti lagi. Haleluya. Cynthia nanti ganti lagi. Shalom Bapak Ibu. Kok males halnya? Ngantuk ya? Shalom. Nah, berarti sudah bangun. Gitu. Nah, ini yang dari Jakarta. Saya bukan orang asing sebetulnya. Sebelum COVID saya pernah ke sana ya Bu India dulu ya. Cuman waktu yang lalu saya diminta lagi, saya pas tidak bisa. Terlalu mahal. Sombong amat aja nggak sombong kok ya. Ya, memang sombong ya. Iya, memang temannya Bu Angel itu sombong. Ya, kalau yang masih lupa ingat nama saya tetap Lili, tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat sore Pak Edi, hambanya. Iya, nanti ketemu lagi Pak, kapan-kapan. Iya, siap. Sok menawarkan diri. Saya sudah ada jadwal soalnya beberapa tempat gitu. Jadi tadi pun saya Natalan pagi tadi. Jatah saya berapa menit Bu Angel? 5 menit? 1 jam? Enak banget. Kuat bayar tak? Wih, mantap, mau mentang-mentang ada keluarganya 1 jam, kuat bayar, kuat. Iya. Natalan tuh mestinya mukanya cerah gitu loh, jangan cemberut. Ya, haleluya. Orang kita ini bersuka cita kok mukanya cemberut. Haleluya. Nah, saya dapat tema itu luar biasa. Gitu. Yaitu kasih. Halo. Ya, silakan yang habis melayani duduklah pada tempatnya. Ini di depan masih ada banyak yang kosong. Saya dapat tema itu kasih. Tapi kalau saya boleh nambahin dikit, bukan hanya sekedar kasih seperti biasa, tapi saya mau nambahin dikit, kasih sejati. Hari-hari ini masih nggak kasih sejati itu? Ayo jawab aja. Masih enggak? Saya mau tanya istri-istri, siapa yang tadi berangkat dipuji sama suaminya? Angkat tangan. Yang tadi dipuji sama suaminya, Mama, engkau cantik hari ini. Halo, angkat tangan. Loh, katanya kasih. Halo. Sekali lagi. Oh iya, memang anak berdua aja ya tiap hari.
Iya, kalau saya kan nggak bisa muji istri saya. Iya, sendiri, salahnya sendiri pasti begitu kan. Iya. Jadi yang namanya kasih hari-hari ini itu bukan barang, kalau diucapkan sih gampang, tapi dilakukan itu bukan barang yang gampang. Bener enggak? Iya, bener. Kadang-kadang kita di depan sini pun belum tentu melayani kita itu dengan kasih. Mic-nya bunyi, langsung. Lihat dong. Kalau mic-nya yang di Jakarta itu saya pernah pakai itu dari Australia. Oh, keren juga. Sudah ganti lagi belum? Belum, masih dari Australia itu ya. Wah, keren. Ya memang kalau barang mahal itu begitu. Ya. Kalau di sini nambah mahal, kotak atas kan, getasan gitu, gampang patah. Getas. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan itu sangat jelas di dalam firman Tuhan mengenai kasih. Kasih itu apa sih? Mari kita lihat dulu ayat panduan kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Sudah ketemu? Yang bawa Alkitab, baca di Alkitabnya. Yang tidak bawa, lihat di depan. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 12. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita apa? Hidup olehnya. Saya tertarik dengan kata hidup olehnya, bukan hanya masalah hidup kekal, tapi hidup olehnya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kehidupannya itu dijamin oleh Tuhan. Dunia sekarang boleh guncang, dunia usaha guncang, teman-teman saya banyak yang guncang. Ya, tapi orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, kasih yang ada di dalam hidupnya, hidupnya pasti dijamin oleh Tuhan. Lanjut dulu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sedulur-sedulurku, ini bahasa Inggris ini. Sedulur-sedulurku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, baca sama 3, 4, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih sejati itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih sejati itu bukan hanya yang diomongkan, yang diucapkan, tapi ada tindakan konkret. Itu kasih. Kalau zaman dulu, misalkan ini Lili kirim surat kepada Santi. Santi itu almarhumah, nama almarhumah istri saya. Kirim surat zaman dulu. Gitu. Biasanya seminggu baru sampai zaman dulu. Kalau sekarang kan ting ting ting. Kalau dulu belum masih surat. Santi baca surat dari Lili, kayak pantun aja, kayak puisi. Isinya begini: jatuh dari jembatan itu tidak enak, Santi. Jatuh dari tangga itu tidak enak. Hanya jatuh cinta kepadamu yang enak. Enggak jatuh cinta? Saudara masih cinta sama Tuhan? Amin. Masih semangat melayani? Amin. Orang yang semangat itu kelihatan. Kalau Bu Hendra sudah apa dengan orang yang semangat melayani itu beda dengan orang yang biasa melayani. Beda loh ya. Orang yang semangat melayani itu beda dengan orang yang biasa melayani. Yang semangat begini. Dari bawah itu kita akan naik ke lantai berapa ini? 1, 3 ya Bu? 2 ya? 2. Itu jalannya beda, maaf memang, kecuali yang sudah tua-tua, harap maklum.
Ya. Kalau yang semangat melayani itu jalannya pasti beda. Tak, 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 tak. Karena ada saya nggak dari kesana pasti bunyi. Saya udah hafal di sini Pak. Ya. Bener nggak? Woi, WL di sini, WL-nya dia lahir untuk kami. Mesti diekspresikan. Iya. Oh, beda ya. Mesti diekspresikan. Itu orang yang semangat melayani. Jangan dipikir kalau saya hanya duduk di situ, saya nggak lihat singernya, nggak lihat BL-nya, nggak lihat wah pengajarnya mantap. Keren. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kasih itu mesti konkret. Kalau orang ada di dalam hidupnya, itu nampak. Nanti kita akan lihat poin yang ketiga. Tapi yang pertama, Yesus itu bukan hanya sekedar bicara tentang kasih, tapi dia sendiri yang menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau saya suruh datang ke dalam dunia, males. Bener nggak Pak? Bener nggak kok? Males. Dunia ini penuh dengan air mata, sakit, penyakit, sumpah serapah, apalagi macam-macam. Surga tempat yang mulia, yang nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit. Kalau saya jadi Yesus, saya nggak mau datang. Ngapain datang ke dalam dunia? Untung Yesusnya bukan saya. Yesus mau datang ke dalam dunia. Itu inkarnasi Yesus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini loh diselamatkan. Kalau orang yang melayani Tuhan dengan kasih itu berani korban, benar nggak? Saya minta sukarelawan satu cewek yang belum menikah. Satu. Tolong, cepet. Halo, yang main musik boleh, yang tamborin boleh satu, cepet yuk. Memang ini janda semua. Ayo, satu aja yang belum nikah, siapa? Ayo. Kamu mau apa sih saya? Ayo satu. Oke. Terima kasih. Beritahu namanya? Alvina. Gitu. Saya bilang seandainya berandai-andai, kamu Maria. Maria ibunya Yesus. Siap ya? Saya Yusufnya, tapi nggak cocok. Saya sudah terlalu tua untukmu. Ya. Terus malaikat namanya Gabriel. Malaikatnya namanya Gabriel kan? Iya Gabriel kan? Terus ngomong gini. Tak panggil namamu aja ya. Panggilannya apa? Vina. Nggak pakai panggil nada ya. Vina Eki. Burung sama tinggi melayang. Kalau ini tahu ya tahu lah. Vina, tahun depan kamu hamil. Ngomong apa kira-kira? Kalau malaikat datang, kita akan sering berdoa kan? Tuhan kirimkan malaikatmu. Siap nggak malaikatnya datang hari ini? Jemaat, home, pimpah, pulang, siap nggak? Kalau lihat malaikat kira-kira pingsan atau haleluya puji Tuhan. Jawab dulu kira-kira. Sudah nikah belum? Belum kan? Ya Maria seusia kamu ini. Kamu akan dipakai Tuhan. Engkau akan mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Jawab. Enggak mungkin, benar enggak? Seberapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan senantiasa berkata tidak mungkin. Gerejaku bisa maju, tidak mungkin. Semangatku tambah, tidak mungkin. Usahaku maju, tidak mungkin. Benar nggak? Masih di sini ya, Vina. Terus benar, tahun berikutnya, tahun itu juga kamu hamil. Jalan sama saya nggak akan pegang dirimu. Orang hamil itu jalannya nggak begini. Coba hamil, jalannya. Praktekkan, pernah lihat orang hamil? Ya itu tinggal 6 hari. Lo bener mau melahirkan kan? Tinggal 6 hari kan, tadi saya udah tanya. Coba siap-siap ngadu lo ya. Terus jalan. Ya jalan. Stop sampai di situ. Terus ibu ini tanya, kamu hamil enggak? Hamil.
Iya. Dengan siapa? Orang tahu, percaya nggak waktu itu dengan ada Roh Kudus waktu itu? Hukum Taurat itu mengatakan kalau orang hamil di luar nikah itu rajam mati, benar nggak? Halo? Jadi kekristenan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yesus lahirnya itu benar-benar konkret, datang ke dalam dunia. Bahkan yang dipakai Tuhan pun berkorban. Kalau kita mau dipakai Tuhan harus berani Yusuf tahu bahwa Maria itu hamil. Sentuh dia enggak? Alkitab mengatakan tidak sentuh sampai melahirkan. Melahirkannya berapa yang hamil? Hamil 9 bulan 10 hari. Terus ditambah masa apa? Nifas ya. Berapa hari? 40 hari. Sabar ya. Nanti kalau sudah melahirkan 40 hari jangan sentuh-sentuh ya. Saya mau tanya sekarang. Laki-laki mana yang bisa bertahan kalau sudah menikah gak sentuh istrinya? Ini loh yang namanya kasih seperti itu. Berani menanggung apapun demi Kristus. Baru pilek aja gak ibadah. Halo. Terima kasih Bina. Tuhan berkati. Ya. Ini bukan membuat nanti tahun depan kamu hamil, bukan. Itu maksudnya, ini contoh aja. Ngerti maksud saya? Enggak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini terlalu mewah, terlalu dimanja. Kekristenan itu enggak seperti itu. Kasih itu korban. Keren Bapak Ibu. Coba kalau setiap kita ini berani berkorban untuk Tuhan, gereja maju enggak? Maju. Natal itu biasanya ributnya soal makan, soal ini. Itu cengeng. Natal kok cuma biasa terus. Apalagi kacang apa itu? Kacang miti. Ada kacang miti enggak sih? Enggak ada. Bolu, ada bolu enggak? Lemper, ada lemper enggak? Pizza. Nah, terus disuguh apa saya ini? Air putih, aduh. Berkorban pasti ngomong gitu kan? Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau di mimbar ada orang hebat-hebat, dahsyat luar biasa. Tapi ada banyak orang yang pakai topeng-topeng kekristenan. Ngomongnya kasih tapi di rumah tidak menyatakan kasih. Sorry, Natal mestinya saya bisa bikin Bapak Ibu happy. Tapi ini penting, Natal bukan sekedar kita nyanyi malam kudus baik bahasa Inggris. Di sinode saya itu ada bahasa Ibraninya. Serius. Kot mola samea gitu. Selamat Natal. Kalau mau nanti tak translate, tak kirim dari sinode tempat saya. Jaga di sini berarti. Nyata. Coba bayangkan. Tangan yang halus. Benar tangannya Yesus halus enggak? Waktu kecil. Halus. Relatif aku demi saudara dan saya. Itu pengorbanan konkret. Kepala yang biasa dibelai-belai sama Maria. Benar? Diganti dengan mahkota ini. Perut yang biasa digelitik sama Yusuf. Tombak sampai keluar air dan darah. Itu yang namanya kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema ini kelihatannya gampang, makanya samar-samar. Cuma saya pikir temanya gede. Ternyata kasihnya kecil. Tuh, kecil, nggak terang lagi. Sorry, salahnya undang diri. Benar nggak? Kalau nyanyi gampang, aku mengasihi Engkau Yesus. Apalagi orang aliran Pentakosta, di dalam situ dia. Yang konkret, yang nyata. Itu Yesus datang, inkarnasi. Filipi pasal 2 kalau kita baca ayat 5 itu, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Orang-orang Kristen, engkau itu hamba. Gak punya hak.
Makanya jangan protes sama Tuhan. Tuhan, aku doa nggak dijawab-jawab. Tuhan jawab begini. Lah kamu ini siapa maksa-maksa aku? Yang kuliah, Tuhan, kualis studiku itu, aduh, kejem. Kalau ngajar nggak jelas lagi. Bisa mengasihi? Saya tantang ini, bisa mengasihi? Ya datang itu hanya satu, korban dirinya itu kasih. Supaya apa? Saudara dan saya ini yang mestinya masuk neraka bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tidak usah lama-lama, saya tahu ini fokusnya ke perayaan biasanya kalau Natal. Jangan lama-lama, firman Tuhan jangan lama-lama. Nanti pembagian door prize itu bisa 1 jam, apalagi? Apalagi? Drama lagi. Memang hidupmu itu penuh drama. Yang real hidup itu jangan main drama. Ada anak Tuhan main drama. Jadi yang nomor 1 Yesus itu inkarnasi, jadi manusia. Supaya apa? Kita punya jalan masuk ketemu dengan Bapa. Itu ayat yang ke-10. Ya, nyatakan dirinya. Ayat yang kedua, tandanya bahwa kita ini orang-orang yang sudah memiliki keselamatan itu. Oh, kamu juga ulang tahun ya? Haleluya. Itu saling mengasihi. Bapak-bapak, kok saatnya engkau sekarang ini mengasihi selagi istrimu masih hidup. Serius, termasuk anak-anak muda selagi pamanmu masih hidup, kasihi. Entar kalau sudah tidak punya pasangan baru tahu rasa. Ya. Baju di sana, kaos di sana, apalagi sepatu di sana dan lain sebagainya. Saling mengasihi. Coba kalau kita saling mengasihi, indah enggak? Jangan hanya diakui, datanglah kerajaan di bumi seperti itu di surga. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami dendam kepada teman kami. Begitu kan? Saling mengasihi. Tandanya murid itu 3 sebetulnya. 1. Tetap di dalam firman. Itu Yohanes 8 ayat 31 turun. Tetap di dalam firman. Yang kedua, tandanya murid apa? Saling mengasihi. Itu Yohanes 13 ayat 34-35. Kok apa lirik? Ya apa pendeta? Yang ketiga, berbuah. Yohanes 15 ayat 8. Jika kamu berbuah banyak, maka kamu ini orang akan tahu bahwa kamu ini adalah muridku. Bukan pakai kalung yang gede, kalung salib lagi, mungkin setengah kilo, kayak sapi aja, lonteng. Bukan itu, pakai tato salib. Apakah itu Kristen? Kristenan adalah berbuat sesuatu yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak bangga kalau undang gereja mau besar maupun kecil, nggak bangga, biasa. Tapi saya akan sangat bangga kalau dengan mulut saya, dengan hidup saya, orang bisa tertarik dan kenal Yesus dan mereka diselamatkan. Amen. Itu baru namanya anak Tuhan. Kalau Natal begini, pendeta bisa gaya nggak, Pak Edi? Bisa cari, Bu, Angel. Hitung aja, aduh. Ini ampel isinya paling gopek, paling gede. Benar enggak? Hanya ada yang pendeta dulu. Saya pernah undang pendeta ke Salatiga, minta dikirim tiketnya dulu, dia pesan hotelnya. Kamu ini hamba, Yesus saja meletakkan kepalanya, enggak bisa kok kamu seperti itu. Saya bisa kata seperti ini. Tadi pagi saya jam 6 sudah berangkat. Gelap, kabut masih di desa sana. Maaf, pendetanya stroke. Waktu turun dari tangga pun saya standing. Tapi jemaahnya semangat, pakai putih semua. Ya, gerejanya saya nggak bisa sebut, pakai putih semua.
wah penampakan ini. Jadi yang nomor satu, orang Kristen yang ada kasih Tuhan pasti memiliki keselamatan. Kalau hari ini Tuhan hadir, datang, sudah siap? Loh, enggak jawab. Kok anu itu belum meyakinkan loh. Siap kemana? Itu harus jawaban loh. Hari ini Natal itu bukan sekedar malam kudus, holy night, apalagi malam kudus, sore pati, pagi rembang. Ini penting, ini jawaban saudara. Jangan sia-siakan kedatangan Tuhan. Tuhan datang hanya satu tujuan, saudara dan saya diselamatkan. Bahkan tema PGI kan, marilah kita ke Bethlehem. Karena apa? Dia membawa kesukaan yang besar. Anak Tuhan kalau hidupnya susah terus dipertanyakan, susah terus tanda tanya besar. Happy gitu ya. Kalau itu ada satu, karena kita sudah diselamatkan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Kalau orang saling mengasihi, beda lagi. Ya Bina ya. Nanti Tuhan atur yang terbaik atas hidupmu. Catat ini kata-kata ini bukan membuat tapi benar. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau akan jadi berkat luar biasa. Yang ketiga, ada buahnya. Itu aja yang namanya kasih. Itu ayat 11 itu mengatakan tentang apa? Konsekuensinya. Kita harus saling mengasihi. Yang ketiga, kita mesti menghasilkan buah. Dan itu ada, saya yakin percaya. Kristus dipermuliakan. Kalau kita berhasil dalam dunia ini sebetulnya itu hanya bonus, benar enggak? Ya. Karena nanti sekali waktu kita disuruh pulang. Kita bawa pulang enggak semuanya? Ya. Tapi orang mati-matian mempertahankan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Berulang kali kalau saya mulai bangga-banggaan sekarang ini, saya mau pensiun bisa ya Bu Ejel. Aku dua-dua udah nikah. Udah punya rumah masing-masing. Kerjaan lumayan. Dulu saya waktu kesana itu anakku masih kuliah. Sekarang satu di Amerika. Tadi baru kirim WA. Sedang liburan di Colorado. Kalau saya kan kolor hijau. Enggak. Bangga-bangga enggak. Saya bangga karena anak saya di sana juga jadi berkat untuk rekan-rekannya dari Taiwan. Dia injili, dia masukkan di gereja China. Di Afrika Selatan mereka injili dia anak-anak. Itulah namanya saya bangga kalau mereka bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lama-lama karena saya sudah lihat begini. Ayo, sik yuk. Sebetulnya masih panjang, cuma nanti Pak tak cerita ke Jakarta kalau saya diundang Pak. Tahu sendiri tarif saya ya Pak ya. Ya begini saya silakan. Loh iyalah, tadi saya ngomong pendetanya sudah kasih saya dus begitu. Kasihkan ke saya. Ayo, tak duluin. Bapak pasti mau ngomong jangan lihat isinya kan. Dia ketawa. Nah kalau udah dilihat isinya, lihat apanya, kotaknya untuk apa? Tapi ini hanya intermezzo aja. Yang penting Yesus dipermuliakan. Amin. Saya Natalan sampai 14 Januari sudah ada. Nanti saya khotbah pendeta-pendeta Gereja Kristen Alkitab Indonesia di STT Berita Hidup Solo dengan berbagai macam acaranya saya tidak tahu. Satu aja ya. Kasih dari surga memenuhi kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata
mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir ya mengalir memenuhi hidup. Natal bukan hanya sekedar kita merayakan. Natal kita harus kembali kepada pengorbanan Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu untuk menyelamatkan hidupku, menyelamatkan rumah tanggaku, pekerjaanku. Gak usah lihat kiri kanan muka belakang. Natal ini biarlah kita menikmati kasih Tuhan. Yang membutuhkan kasih sayang Tuhan bisa angkat dari tempatku duduk. Saya tidak akan undang maju ke depan, tapi kita nanti akan berdoa sama-sama. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku sangat membutuhkan kasih-Mu, pertolongan-Mu, rumah tanggaku, usahaku, pekerjaanku, kuliahku Tuhan, bahkan pelayananku. Yang membutuhkan uluran tangan kasih sayang Tuhan, silakan Kau angkat tangan dari tempatmu itu. Gak usah gengsi, Tuhan tahu persis siapa dirimu, hatimu, hidupmu, pikiranmu. Yesus tahu. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat. Biarlah Natal ini Kau hadir di dalam setiap hidup kami, hati kami Tuhan, sehingga kami mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Kami boleh serupa seperti Kristus hidup. Kasih kami melimpah terhadap istri suami kami masing-masing, keluarga kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang hadir saat ini. Rekan-rekan kami yang dari jauh Kau memberkati. Kau menyediakan berkat yang istimewa bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau di dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Nama Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Yehuda Lilik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan yang bertugas persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih Kristus Kak Joshua untuk berdoa. Satu dalam dua. Terima kasih Bapa untuk kesempatan Kau berikan kepada kami bersama Tuhan, di mana kami hadir untuk merayakan ibadah Natal Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, setiap keluarganya apapun itu butuhkannya Tuhan. Kau berkati Bapa, kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, usaha kami Tuhan, pekerjaan kami, apapun yang kami gumulkan Tuhan, kami percaya Tuhan, itu pun kami memberi ikhlasan hati kami, sehingga apa yang kami memberi boleh jadi berkati. Meluaskan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku kasih Allah
kita akan menyaksikan tampilan dari sekolah minggu. Untuk boleh mempersiapkan diri. Inilah persembahan dari sekolah minggu. Ya, beri tepuk yang buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu. Ya, itulah anak-anak sekolah minggu, meskipun hanya bisa dihitung dengan jari Bapak Ibu, tetapi mereka tetap selalu semangat di dalam mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang dua tadi malah bingung gitu ya, karena masih sangat kecil. Ya. Saat sore hari ini kita bersama-sama bersyukur karena di sisi kita merayakan Natal, kita juga merayakan ulang tahun gereja yang ke-7. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
bisa maju ke depan dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday. Semua boleh berdiri ya. Dengan hormat kami mohon kepada Bapak Pendeta Yehuda Lili untuk mendoakan gereja supaya semakin maju, semakin berdampak bagi masyarakat. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kerinduan kami. Dengan adanya kami dan gereja ini, kami rindu Tuhan ada penuaian jiwa-jiwa di tempat ini. Pakai hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, satukan hati mereka, penuhkan mereka dengan kasih-Mu dan pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di hari ulang tahun ini Tuhan, kami tidak ingin seperti bayi terus, tapi kami ingin bertumbuh semakin besar dan memuliakan Tuhan. Hamba mohon kedamkan tangan-Mu atas kehidupan hamba-Mu. Mari jemaat acungkan tangan-Mu, tengadahkan ke depan kepada hamba-hamba Tuhan yang di depan ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Pelayanan-Mu diberkati dan gereja ini boleh maju karena melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Di hari ulang tahun ini kami boleh melihat bagaimana Allah campur tangan secara luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani limpah atas kehidupan gereja di tempat ini. Istimewa hamba-hamba Tuhan yang ada beserta dengan seluruh jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami terima perjanjian-Mu. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Potong-potongnya, 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 potong-potongnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.
Iya, terima kasih. Iya, kita sudah melaksanakan ibadah Natal dan tiba waktunya kita juga akan merayakan Natal juga. Dan untuk Natal dan juga ulang tahun gereja yang pertama ini ada door prize yang spesial. Bapak Ibu bisa melihat tadi yang membawa lilin, di bawahnya itu ada angkanya. Ya, ada angkanya. Silakan disimak dan saya akan mengocok dan saya minta karena ini spesial untuk Natal dan juga untuk ulang tahun gereja, saya minta Ibu Angel untuk bisa mengambil kocokan ini karena ini spesial. Berarti yang dapat ini berkat. Oke, berapa Mas? 120. Ada yang dapat 120? Ada? Kita hitung sampai 3. 1, 2. Gak ada nih? Ada tak? Ada tak? Bilang ada kalau ada. Oke, hangus. Lagi umat karena ini belum didapat, saya sobek aja. Oke. Berapa umat? 77. Ya, aman sempurna 77. Oke. Wah, ini berkatnya Mas Alvino ini. Ya, coba bisa dilihat. Iya, 77. Oke, persilakan Oma untuk memberikan door prize yang spesial di hari Natal dan ulang tahun gereja. Wow. Iya, oke, selamat ya Mas Alvino sudah dapat berkat dari gereja. Iya, sampai nggak kuat loh. Bantu. Iya, oke. Masih ada 4 door prize lagi yang menunggu. Namun sebelum menunggu kita door prize lagi, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Adik Alviera. Ya, yang ini juga sangat pintar sekali, sangat mantap, percaya diri dan suaranya juga bagus. Oke.
bagus sekali. Ya, oke, kita lanjutkan door prize yang kedua supaya cepat gitu ya. Saya mohon Pak Edi bisa mengambilnya satu. Silakan dibacakan Pak. 1, 2, 121. 121. Ada? Ada 121? Tidak ada? Tidak ada. Bagus ya. 113. 113. Tidak ada lagi Pak. Oh ada. Coba 113. Oke, 113. Saya mohon Pak Edi memberikan salah satu door prize yang mana Umar? Yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2. Hadap sini Kak, hadap sana, hadap sana. Iya. Oke, selamat untuk door prize yang kedua nih. Ya. Pak Lilik nomor berapa Pak? Ya, langsung tersenyum sama saya. Ya, oke. Lanjut. Setelah door prize kedua, kita mendengarkan pujian kembali sekarang dari adik Edwan. Kalau tadi dari adik Alfiera, sekarang dari adik Edwan. Wah, ini bukti kalau adik-adik ini suka menyanyi, suka memuji Tuhan. Ya di situ. Ya. Layakkan
Iya, suaranya nggak kalah bagus. Ini kok bagus-bagus banget. Setiap hari pasti menyanyi ya. Ya, oke, kita lanjut door prize 3 dan 4 karena door prize-nya ada 5. Kita 3 dan 4 dulu. Saya mohon Pak Lili saja ya, Pak ya. Semoga dapat sendiri. Satu saja, Pak. Nggak usah pakai Oh, itu iya. kenceng aku. 119. 119 ada 119 119 ada, silakan tunjukkan tangannya. Oh ada, Ayo, oke 119. Sini saya. Iya. Coba lihat. Iya. Wah, cocok. Cocok, dapat door prize. Terima kasih Pak Lili. Oma. Oh iya. Pak Lili. Oh iya Pak Lili aja boleh. Yang mana Pak? Yang mana Oma? Silakan maju sini. Sini Dek. Nomor 3. Ini ya nomor 3 Pak. Oh yang bawa sendiri. Mamanya ini yang Nah. besar sekali. Nah ini kuat apa enggak ya ini ya? Pakai aja. Terima kasih Pak Lili sudah membawakannya. Iya, yang belum dapat jangan berkecil hati ya. Mungkin belum rezekinya. Ya, yang keempat saya mohon Putri untuk mengambilkannya. Iya, ini Putri juga berat. Semoga saya juga dapat. Tahun kemarin ya Bu ya. Berapa? 116. Yeay, berat lagi. Maju lagi. Oke, ya. Siapa ya? Pak Edi aja nggak apa-apa ya Pak? Ya minta tolong. Berarti yang nomor berapa? 4. Oke. Ya mantap. Ini dapat payung apa ya? Iya, selamat buat Mas Edward. Iya, oke lah rezeki tenan ini. Datang ke Salatiga langsung bawa door prize. Oke, untuk door prize yang terakhir nanti doa penutup, sorry. Untuk door prize yang terakhir nanti untuk penutup dan masih ada satu lagi persembahan drama dari pemuda remaja. Ya, sambil mereka persiapan dan untuk yang door prize kelima ini juga tidak kalah spesialnya dengan door prize yang lain. Meskipun itu door prize-nya gede, nah ini yang kecil tapi juga sangat spesial sekali. Jadi nanti yang dapat bersyukurlah itu rezeki buat Bapak Ibu. Nah, oke, kita akan menyambut drama dari pemuda remaja GSJBDI El Sadehum. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan. Oke. Hidup pemuda. Harus semangat Natalan kok. Ayo, semangat. Ayo. Gak usah diundi kali. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama dengan seorang penari yang masuk dari keluarga dia. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Kurang kenceng. Siapakah engkau? Apa maksud dari kalung ini? Jangan takut Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Roh Kudus, dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Dan dia akan disebut kudus dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin ini terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kasih Allah akan menaungi. Jadi bayi yang kau kandung akan disebut kudus, dan sesungguhnya Elisabeth sananmu itu akan mengandung bayi laki-laki di hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 yang disebut mandul itu. Tetapi kasih Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku Setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria segera pergi ke rumah Elisabet di gunungan Yehuda. Ketika Maria masuk dan beri salam, bayi dalam kandungan Elisabet melonjak ke kirang, dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. salam bagimu Elisabet. Maria, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan ketika suaramu terdengar, bayi dalam rahimku melonjak kegirangan. Elisabet, Maria, benar Maria, dia membuka mata lewat kehinaan dan kesederhanaan. Kita hanya mengandalkan yang berserah. tapi Elisabet, dengan Yusuf, aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Temuilah Yusuf tunanganmu itu. Apa? Menemui Yusuf? Untuk apa aku menemuinya? Temuilah dia. Ceritakan semuanya itu. Aku percaya Yusuf orang baik. Dia akan mempercayai. Hal ini sungguh berat buatku. Kalaupun Yusuf mempercayaiku, tentu ini sangat berat pula untuknya. Maria, aku cukup mengenal Yusuf. Percayalah, dia tidak akan mencintai. Setelah kembali dari rumah Elisabet, Maria memberanikan diri menemui Yusuf. Dengan penuh keyakinan, Maria menceritakan semuanya bahwa dirinya mengandung oleh kuasa Roh Kudus seperti yang disampaikan malaikat Tuhan. Yusuf mendengarkan dengan kebingungan dan bingung. Sulit baginya menerima kabar tersebut. Yusuf, apakah aku boleh berbicara denganmu? Tentu saja. Ada. Aku telah mengandung Yusuf. Apa? Mengandung? Siapa yang sudah menghamilimu, Maria? Tidak ada satu laki-laki pun yang datang menghamiliku. Apa maksudmu? Jangan buat aku bingung, Maria. Aku telah mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus? Maria, kamu jangan mengada-ngada. Mana mungkin Roh Kudus membuatmu mengandung? Aku telah berkata sungguh-sungguh, Yusuf. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang berpakaian putih bersih datang menemuiku. Ia mengatakan bahwa aku akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus kunamai dia Yesus. Maria, aku tidak bisa berkata apa-apa. Sebaiknya kita berikan aku waktu untuk memikirkan. Baiklah Yesus, kalau begitu aku pamit. Setelah mendengar kabar itu dari Maria, ia ingin meninggalkannya secara diam-diam. Namun Tuhan mengutus malaikatnya mendatangi Yusuf dalam mimpi untuk berbicara kepada Yusuf. Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Anak yang kau kandung berasal dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Aku akan melakukan seperti yang Tuhan katakan. Maria adalah pilihan Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa akan ada sensus. Setiap orang akan dihitung dan kembali ke kota asal masing-masing. Pengumuman. Semua orang boleh pergi ke negerinya untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret
di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang baru mengandung. Yusuf, perjalanan ini sangat panjang dan melelahkan. Tapi aku percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Sabarlah, kita Ketika Yusuf dan Maria tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua penginapan menolak mereka. apakah ada tempat bagi kami? Itu akan segera. Di sini kabarnya penuh semua. Mungkin penginapan di sekolah masih ada. Permisi Bu, apakah ada tempat bagi kami? Istriku akan segera melahirkan. Tidak ada kamar lagi, tetapi ada kandang di sebelah kanan. Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa tinggal. Aku rasa itu cukup, Yusuf. Kalau begitu, ikutlah. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ikut saya, Dok. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tibalah berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan, lalu memuji Tuhan. Malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus dari kota Daud. Dan inilah tandanya, engkau semuanya akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di atas palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sebuah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Seorang bayi penyelamat. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,